Awal sekali setelah software CATIA kita buka, maka tampilan yang pertama sekali muncul adalah tampilan seperti ini. Ya, di sini ada produk 1, di sini ada application. Di sini ada muncul menu-menu, kemudian di sini ada muncul toolbar-toolbar. Tampilan ini kita sebut tampilan assembly. Yang mana pada tampilan assembly ini, pada tampilan inilah part-part 3 dimensi yang nantinya sudah kita gambar akan kita pasangkan. Ya. Jadi, karena kita ingin memperkenalkan menggambar objek 2 dan 3 dimensi, maka kita beralih dulu ke tampilan part design. Tampilan part design itu bisa kita munculkan dengan cara mengklik file, kemudian new, lalu pada list of types ini kita pilih part, lalu kita oke kan. Ya, maka ini tampilan yang ada itu kita sebut dengan tampilan part design. Ya, di sini tertulis part 1, di sini ada XY plane, YZ plane, ZX plane, dan di sini ada part body. Ini keseluruhan kita istilahkan dia dengan tree atau pohon. Kemudian pada tampilan part design ini ada lagi tampilan-tampilan yang lain yang terdapat di dalamnya, yaitu toolbar-toolbar. Yang masing-masing toolbar ini merupakan perintah-perintah yang nanti akan kita gunakan. Kemudian di atas sini juga ada muncul yang kita sebut dengan main menu. Sekarang kita akan memperkenalkan tampilan-tampilan pada part design ini terlebih dahulu. Pada tampilan part design, bidang untuk menggambar itu diberikan ada 3 bidang. Yang pertama, ini dia XY plane. Kalau kita klik, akan muncul di sini bidang XY-nya terpilih berwarna kuning. Ya. Kemudian bidang yang kedua, bidang YZ plane. Ini bidangnya. Atau bidang ketiga, ZX plane. Bidang ketiga. Jadi ketiga bidang yang ditawarkan oleh CATIA ini bisa kita gunakan sebagai bidang untuk menggambar nantinya. Baik, seterusnya, awal-awal sekali sebelum kita melakukan penggambaran, maka terlebih dahulu kita mengatur satuan yang akan kita gunakan dalam menggambar nantinya. Untuk memilih satuan, dapat kita lakukan dengan cara mengklik Tools, lalu Options, kemudian kita pilih di sini Parameter and Measure, lalu dipilih Units. Seterusnya kita pilih satuannya itu satuan apa. Kalau kita mau menggunakan satuan panjang, maka ini kita aktifkan, kita klik length. Kalau kita mau sudut, ini kita klik. Kalau panjang, ini kita klik. Ya, di sini ada muncul jenis-jenis dari besaran, kemudian jenis satuan bisa kita pilih di sini. Kalau kita memilih satuan untuk panjang, bisa kita pilih di sini satuannya. Ada milimeter, ada meter, sentimeter, dan seterusnya. Ada juga inci, ada juga mil, dan seterusnya. Karena kita menggambar dalam satuan internasional, maka kita pilih satuannya adalah milimeter. Kemudian sudut, itu kita pilih satuannya adalah degree, derajat. Ya, waktu, second. Berarti ini default daripada CATIA. Ya. Kemudian decimal places for it, right number, ini adalah banyaknya angka desimal, angka yang akan kita berikan nantinya. Ya, dibuat di sini 1 desimal. Setelah ini kita pilih, lalu kita oke kan.
Seterusnya, dalam tampilan part design ini, tadi sudah disebutkan ditawarkan pada kita ada 3 buah bidang. Yang mana ketiga buah bidang ini itu adalah bidang-bidang yang bisa kita pilih untuk menggambar sketch. Untuk menggambar sketch. Pengertian sketch di sini sketch 2 dimensi. Jadi pada tampilan part design ini adalah proses untuk merubah objek 2 dimensi atau merubah sketch menjadi objek 3 dimensi. Kalau misalnya kita ingin menggambar sebuah silinder, maka sketch yang kita gambar adalah lingkaran. Kemudian kita beri ketebalannya di tampilan part design ini. Kemudian untuk beralih ke tampilan sketcher, yaitu untuk membuat sebuah sketch, maka nanti ada toolbar yang kita pilih untuk berpindah dari tampilan part design ke tampilan sketcher. Kemudian dari tampilan sketcher kembali ke tampilan part design. Baik, kali ini kita akan memilih bidang XY. Jadi awal sekali kalau kita ingin melakukan penggambaran, selalunya langkah yang kita lakukan adalah memilih bidang gambar. Memilih bidang gambar bisa dilakukan dengan cara mengklik bidang XY plane di sini, atau mungkin mengklik bidangnya ini langsung. Setelah ini kita lakukan, maka berikutnya kita beralih dari tampilan part design ini ke tampilan sketcher untuk membuat sketch. Untuk merubah atau berpindah dari tampilan part design ke tampilan sketcher, toolbar yang kita klik adalah toolbar sketch. Ya, toolbarnya adalah toolbar sketch. Kita klik. Ya, maka sekarang kita berpindah ke tampilan sketcher. Ini namanya tampilan sketcher. Yaitu tempat untuk membuat sketch 2 dimensi sekaligus memberi ukuran. Baik, sekarang kita akan coba menggambar sebuah lingkaran. Kita klik circle. Ya, di sini kita masih membahas tentang penggunaan bidang, belum membahas detail perintah-perintah yang ada di sketcher. Setelah kita klik circle, kita letakkan pusat circle di titik originalnya. Lalu kita tarik keluar. Lalu kalau kita mau memberi ukuran, kita klik constraint. Lalu kita klik di posisi yang kita inginkan. Kemudian ukurannya kita rubah dengan cara melakukan pengklikan 2 kali pada teks ukuran. Lalu kita ganti dengan 50 misalnya. Lalu kita OK-kan. Ya, 1 desimal yang tadi kita pilih pada units itu dia maksudnya adalah yang ini. Ya, berarti 50,0. 0 yang sini 1 desimal. Ya, 1 desimal. Oke, baik, sekarang kita keluar dari tampilan sketcher, kembali ke tampilan part design. Adapun toolbar yang kita pilih adalah toolbar exit workbench. Kita klik. Ya, sekarang kita berada kembali pada tampilan part design dan bisa kita lihat bahwa lingkaran yang terbentuk itu berada pada bidang XY yang tadinya kita pilih sebagai bidang gambar. Pada tampilan part design, tadi sudah kita sebutkan, fungsinya adalah untuk membentuk objek 2 dimensi atau sketch yang sudah jadi menjadi objek 3 dimensi dengan cara untuk memberi ketebalan untuk kasus kita ini dengan cara mengklik toolbar pad. Ya, misalnya kita klik pad. Ya, di sini ada length, artinya ketebalan dari silinder yang kita inginkan. Misalnya kita buat 40. Kita preview.
Lalu kita mau juga penebalannya ke arah bawah sama besar 40, maka kita klik mirror extend, lalu kita oke kan. Ya, inilah hasil perubahan objek 2 dimensi menjadi objek 3 dimensi di tampilan part design, sehingga hasilnya kelihatan seperti gambar kita ini. Dan di sini kita lihat bahwasanya hasil penebalan arahnya selalu nanti tegak lurus terhadap bidang XY yang kita pilih tadi sebagai bidang gambar. Ya, ini pengenalan penggunaan bidang XY sebagai bidang gambar. Seterusnya, kita akan mencoba menggambar sebuah sketch yang lain, yang mana bidang yang kita pilih sebagai bidang gambar adalah bidang YZ. Jadi, kita klik bidang YZ. Ya, seterusnya kita klik sketch untuk berpindah ke tampilan sketcher. Kemudian sekarang kita akan menggambar sebuah lingkaran lagi. Kita klik di titik original, kita tarik, lalu kita beri ukuran lagi, constraint. Ya, ini kita beri diameternya 50, sama seperti yang pertama tadi. Lalu kita keluar menuju tampilan part design dengan mengklik toolbar exit workbench. Dan bisa kita lihat bahwa lingkaran yang terbentuk dia berada pada bidang YZ yang kita pilih tadi. Seterusnya, dengan cara yang sama seperti gambar pertama, kita berikan ketebalan dengan mengklikkan pad. Ya, di sini kita mau memberi ketebalannya sama 40, ke arah yang berlawanan juga sama. Lalu kita oke kan. Ya, inilah hasil penebalan objek yang kedua atau sketch yang kedua, yang mana bidang YZ sebagai bidang gambarnya. Oke, baik. Sekarang kita akan perhatikan kalau yang kita pilih bidang gambarnya adalah Z-Explain. Jadi kita klik Z-Explain, klik toolbar sketch untuk beralih ke tampilan sketcher. Lalu kita gambar lagi sebuah lingkaran di titik original sama. Kita klik sembarang tempat. Lalu kita constraint dengan memberi ukuran yang sama seperti yang tadi, 50 misalnya. Lalu kita oke kan. Ya, kemudian kita beralih dari tampilan sketcher ini ke tampilan part design dengan cara mengklik exit workbench. Baik, sekarang kita pad 40 ke dua arah yang berlawanan sama panjang. Kita oke kan. Ya, jadi sekarang sudah terbentuk objek kita seperti ini. Ini gambar 3 dimensi yang terbentuk dengan 3 bidang yang kita pilih yang berbeda-beda. Bidang XY, bidang YZ, dan bidang ZX. Jadi, dalam penggambaran kita tidak pernah terlepas dari yang kita sebut dengan pemilihan bidang. Jadi untuk gambar pertama tadi, kalau kita menginginkan hasil penebalan daripada lingkaran ke atas, hasil penebalannya ke arah atas atau ke arah bawah, maka bidang X yang kita gunakan sebagai bidang gambar. Sedangkan kalau penebalannya ke arah sini, maka bidang yang kita pilih tadi adalah bidang yang ini, ya, yaitu bidang ZX. Sedangkan kalau mau penebalannya ke arah sini, yang ini, maka bidang yang kita pilih itu adalah bidang YZ. Ya, dan ini nanti akan selalu kita jumpai, ya. Artinya dalam setiap menggambar bidang XY, bidang YZ, bidang ZX itu merupakan bidang-bidang yang bisa kita pilih sebagai bidang gambar untuk menggambar sketch yang kita inginkan. Dari penggambaran beberapa sketch yang kita lakukan, bisa kita lihat bahwasanya kalau kita ingin berpindah ke tampilan sketcher,
itu kita klik toolbarnya toolbar sketch. Ya, toolbarnya toolbar sketch. Kemudian kalau kita ingin berpindah ke tampilan part design kembali, tadi sudah kita lihat bahwasanya yang kita pilih itulah tampilan atau toolbar exit workbench. Ya, exit workbench. Tadi sudah kita perhatikan yang kalau kita mau berpindah ke tampilan sketcher, kita klik sketch. Kalau kita berpindah ke tampilan part, kita klik exit workbench. Baik, seterusnya objek yang kita gambar tadi di sini itu kalau kita perhatikan kan sudah ada 3. Ya, artinya 3 lingkaran untuk bidang yang berbeda-beda. Ya, kemudian pad yang kita lakukan di sini tadi pun atau pemberi ketebalannya ada sebanyak 3 kali. Dan itu semua terekam di tree, ya, terekam di tree kita ini. Jadi kalau kita klik di sini di part body yang ini, tanda plus ini, maka disinilah history atau perintah-perintah yang sudah kita berikan untuk menggambar objek kita ini sampai jadi seperti ini. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam penggambaran itu akan terbaca di tree. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin melakukan perubahan untuk sketch 1, ya, sketch 1 tadi, maka cukup kita lakukan dengan cara mendouble klik sketch 1 ini. Sehingga kita berpindah ke tampilan sketcher dan ke tampilan sketch 1. Kalau kita mau ukurannya ini diperbesar, ini tinggal kita double klik saja. Kita buat misalnya 70, lalu kita oke kan. Kemudian kalau kita ingin keluar, ini kita klik exit workbench. Ya, sekarang sketch yang pertama tadi sudah menjadi lebih besar. Demikian juga dengan sketch 2. Kalau ini pun misalnya mau kita lakukan perbesaran menjadi 70, kita oke kan, maka dia pun menjadi besar. Ingin melihat hasilnya, kita keluar exit. Dan kalau yang ketiga pun kita ingin lakukan perubahan ukuran, kita double klik. Ya, ini pun kita beri ukurannya 70. Oke. Lalu kita exit workbench. Sekarang sudah berubah diameter untuk ketiga buah lingkaran tersebut. Ya, jadi kesalahan yang kita lakukan dalam pemberian ukuran untuk sketch itu bisa kita rubah dengan ukuran yang benar dengan cara mengklik sketch yang mau dirubah, kemudian kita keluar dari tampilan tersebut sehingga nanti ukuran dari sketchnya itu dalam bentuk jadi sudah berubah. Demikian juga halnya dengan pad. Ya, ketebalan dari hasil pad 1 atau ketebalan dari sketch 1 ini bisa kita rubah ketinggiannya. Ya, cara yang kita lakukan adalah dengan cara mengklik atau mendouble klik pad 1 tersebut. Jadi kalau tadi dia 40, kali ini kita buat misalnya 5, tetap mirror extend ya, kedua arah. Lalu kita preview dulu boleh. Ya, makin tinggi. Lalu kita oke kan. Ya, di sini kelihatan sketch 1 kita padnya itu sudah semakin tinggi. Demikian juga dengan pad 2. Ya, berarti pad 2 itu pad yang ini. Kalau kita berikan lagi 5 yang sama, lalu kita oke kan. Demikian juga dengan pad 3. Kita berikan 65, lalu kita oke kan. Ya. Jadi kalau kita mendesain dengan CATIA, maka ukuran-ukuran yang sudah kita buat di awal-awal, kalau ada terjadi perubahan, maka bisa kita lakukan perubahan hanya dengan cara mengganti ukuran awal yang sudah ada tersebut dengan ukuran yang kita inginkan. Ya, ini kira-kira sekedar pengenalan tentang CATIA, yaitu tentang menggambar sketch dan memberi ketebalan pada sketch. Seterusnya di sini sedikit kita akan berikan toolbar-toolbar yang sangat membantu kita nanti dalam memberikan tampilan gambar 3 dimensi kita ini. Yang pertama, kalau kita ingin memperbesar gambar, ini bisa kita pilih
zoom in. Ini dengan cara diklik. Ya, ini memperbesar. Kalau memperkecil bisa zoom out. Ya, kalau misalnya kita ingin memutar gambar ini, maka dengan cara kita klik rotate, lalu kita klik tengah gambar, mouse-nya, pengklikannya jangan dilepas, lalu kita gerakkan mouse-nya. Nah, jadi bagian mana hendak kita lihat, maka kita putarlah mouse kita tersebut sehingga posisi yang kita inginkan akan terlihat. Ya. Seterusnya, kalau misalnya gambar kita tampilannya terlalu kecil, seperti ini misalnya, atau mungkin suatu ketika gambar kita ini tidak kelihatan di mana posisinya, maka untuk memanggil atau menampilkan gambar ini dalam tampilan optimalnya, bisa kita gunakan toolbar ini, fit all in. Jadi cukup kita klik saja, ya, maka gambar kita akan datang dan ditampilkan dalam bentuk tampilan yang optimal. Seterusnya, untuk membuat gambar yang sudah kita putar-putar tadi kembali menjadi tampilan yang isometrik, maka kita klik tampilan di sini, tampilan isometric view. Nah, seperti ini. Ya, oke, baik. Ini yang awal sekali kita pelajari dalam mempelajari tentang CATIA, ya, atau pengenalan tentang CATIA. Berikutnya kita akan masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu tentang pembahasan sketcher. Ya, sementara demikian dulu. Selamat belajar dan semoga bisa dipahami.